kalian yang berusia 20 tahun sering merasa labil, bingung, dan susah menentukan arah atau pilihan? Santai aja, itu hal yang wajar dan normal dialami oleh semua orang kok. Hidup di usia 20-an memang fase hidup yang punya tantangan sendiri. Kita menginjak usia di mana kita beralih dari remaja menuju dewasa, yang tentu saja ekspektasi dan tanggung jawab yang dibebankan ke pundak kita terasa lebih tinggi dan berat dari sebelumnya. Lalu bagaimana sikap kita jika dihadapkan pada posisi tersebut? Dimana ketika di usia quarter life crisis kita belum sukses dan belum menjadi apa-apa, atau belum bisa seperti yang kebanyakan orang harapkan, baik itu dari orang tua, saudara, maupun tetangga. Nah, kalau kalian mau tahu gimana cara nyikapinya, kalian bisa tonton satu video facting ini sampai habis. Quarter life crisis atau krisis seperempat abad adalah periode saat seseorang berusia 18-30 tahun merasa tidak memiliki arah, khawatir, dan bingung akan ketidakpastian kehidupannya di masa mendatang. Umumnya, kekhawatiran ini meliputi masalah relasi, percintaan, karir, dan kehidupan sosial. Tidak hanya itu, orang yang mengalami quarter life crisis bahkan suka mempertanyakan eksistensinya sebagai manusia. Dan ada juga yang sampai merasa bahwa dirinya tidak memiliki tujuan hidup. Seperti, aku harus melakukan apa? Pilihanku tepat nggak ya? Kenapa dia lebih sukses dari aku? Aku hidup untuk apa? Menurut peneliti dan pengajar psikologi dari University of Greenwich London, Dr. Oliver Robinson, ada 4 fase dalam QLC atau Quarter Life Crisis. Fase pertama, perasaan terjebak dalam sebuah situasi entah itu pekerjaan, hubungan, atau hal lainnya. Fase kedua, harapan bahwa akan muncul sebuah perubahan dalam hidup. Fase ketiga, mulai membangun kembali hidup yang baru. Fase keempat, mengukuhkan komitmen seputar aspirasi, motivasi, dan tujuan. Ada beberapa cara supaya kita bisa menghadapi fase quarter life crisis. Melakukan refleksi diri. Sisihkan waktu untuk bisa melakukan refleksi diri atas apa yang telah kita kerjakan selama ini. Mulailah perhatikan kebutuhan kita, apa yang kita suka, dan apa yang membuat kita nyaman. Tanpa kita sadari, hal-hal kecil ini akan membuat hidup kita menjadi lebih menyenangkan. Dengan melakukan refleksi diri, kita bisa semakin mengenal dan memahami diri sendiri, serta kita bisa memilih dan memilah kembali hal-hal apa saja yang akan kita kerjakan selanjutnya. Carilah orang-orang yang bisa mendukung kita. Berada di sekeliling orang-orang yang bisa mendukung impian kita dan cita-cita kita juga bisa menjadi cara untuk menghadapi quarter life crisis. Carilah orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan kita atau orang-orang yang bisa menginspirasi dan membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Dengan begitu, kita tidak akan merasa sendiri dalam menjalani hidup. Lakukan hal yang membuat kamu nyaman. Dalam fase quarter life crisis yang akan menguras emosi, disarankan untuk melakukan hal-hal yang membuat kita nyaman, seperti mendengarkan musik, olahraga untuk meningkatkan mood, atau baca buku self-help supaya kita bisa menambah motivasi. Jangan memaksakan diri untuk melakukan hal yang sekiranya tidak akan membuat diri kita nyaman. Hal yang paling kita butuhkan saat ini adalah ketenangan dan keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja. Berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita boleh melihat kesuksesan orang lain sebagai motivasi untuk memacu semangat kita, tapi tidak untuk menjadikan kita terpuruk karena merasa kurang sukses dari mereka. Cukup fokus pada bagaimana kita bisa melewati satu hari dengan sebaik-baiknya. Percaya bahwa perlahan-lahan kita akan mengetahui keinginan dan tujuan kita, bahkan mungkin tanpa kita sadari. Proses dan jangka waktu pencapaian setiap orang berbeda-beda, karena semua orang punya timeline hidupnya masing-masing. Berani berkata tidak.
Apakah kalian adalah tipe orang yang berusaha untuk selalu menyenangkan setiap hati orang lain? Sadarilah bahwa suatu keputusan tidak akan bisa menyenangkan semua pihak. Kita pun butuh untuk menetapkan batasan untuk lebih bisa menghargai diri sendiri. Katakan tidak jika memang itu tidak sejalan dengan nuranimu. Nah, itu dia beberapa hal yang penting untuk diketahui dan dilakukan ketika menghadapi quarter life crisis. Karena dalam menghadapi fase ini, kita membutuhkan fisik dan mental yang kuat supaya krisis ini tidak berlanjut lebih jauh.